Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak, sebelum kita memulai materi untuk hari ini, pembelajaran untuk hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, materi pembelajaran kita hari ini adalah tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, perlu kiranya kita memahami satu persatu terlebih dahulu pengertian dari kedaulatan negara. Unsur-unsur apa saja yang meliputinya sehingga tercipta suatu teori kedaulatan negara. Mari kita mulai dengan pembahasan yang pertama. Materi kita kali ini adalah Kedaulatan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum kita memahami, mempelajari bersama, ada baiknya kita mengerti tentang pengertian kedaulatan dalam arti sempit. Dalam suatu negara, perlu adanya suatu kedaulatan. Secara luas, kedaulatan adalah hak khusus untuk menjalankan kewenangan tertinggi atas suatu wilayah atau suatu kelompok orang, seperti negara atau daerah tertentu. Istilah kedaulatan dalam bahasa Indonesia berarti kekuasaan atau dinasti pemerintahan. Kedaulatan umumnya dijalankan oleh pemerintah atau lembaga politik sebuah negara. Kedaulatan negara dasarnya tidak bersifat mutlak atau absolut, karena ada sejumlah faktor lain yang membatasinya. Kedaulatan dalam beberapa bahasa bisa kita artikan jika kita mengikuti bahasa Inggris yang berarti soevereinment Belanda dan soevereiniteit Perancis. Beberapa tokoh yang berperan mengembangkan teori kedaulatan adalah Aristoteles dan Jean Bodin. Dan makna kedaulatan itu sendiri bergantung sesuai dengan penggunaannya. Kedaulatan dibedakan menjadi dua, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Pengertian daripada kedaulatan ke dalam adalah kekuasaan tertinggi dalam negara tersebut untuk melaksanakan fungsi negara dalam urusan nasional dalam negeri. Sifatnya memaksa rakyat atau warga negara terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan undang-undang. Sedangkan kedaulatan keluar adalah kekuasaan di luar. Dalam arti kata, kita bisa bekerja sama dengan negara yang lain. Kalian perlu memahami adanya macam-macam teori kedaulatan. Di sini ada teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan rakyat. Pengertian daripada teori kedaulatan Tuhan adalah di mana kekuasaan tertinggi itu berasal dari Tuhan atau agama yang dianut oleh suatu negara tersebut. Yang di situ diajarkan adalah bahwa negara dan pemerintahan mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Sedangkan pengertian dari teori kedaulatan negara. Pengertian dari teori kedaulatan negara adalah bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara itu dikendalikan oleh negara. Kedaulatan negara merupakan kedaulatan yang berasal dari negara itu sendiri. Negaralah yang menciptakan hukum, jadi rakyat harus tunduk kepada suatu negara. Pengertian dari teori kedaulatan hukum. Kedaulatan hukum adalah suatu kedaulatan yang memegang kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum. Oleh sebab itu, teori kedaulatan hukum ini menekankan bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara terletak pada hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Oleh karena itu, pelaksanaan pemerintahan dibatasi oleh norma sehingga tidak bersifat absolut.
Pengertian dari teori kedaulatan raja, di mana di sini memiliki kekuasaan tertinggi ada pada raja atau penguasa dan keturunannya. Hal ini dapat digabungkan dengan teori pembenaran negara yang menimbulkan kekuasaan mutlak pada raja, satu penguasa. Sedangkan ciri daripada kedaulatan raja adalah bersifat asli, abadi, mengatasi kekuasaan apapun lainnya, tiada pembagian kekuasaan. Lanjut anak-anak sekalian, kalian bisa perhatikan di sini negara-negara yang menganut teori kedaulatan raja. Ada Thailand, ada Jepang, Malaysia, Brunei Darussalam, Belanda, Inggris, Prancis, dan Mesir. Kita lanjut pada materi selanjutnya adalah ciri-ciri umum negara yang menganut kedaulatan rakyat. Perlu kita ketahui terlebih dahulu, kedaulatan rakyat ini adalah kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Ciri-ciri umum dari negara ini adalah adanya jaminan atas hak-hak warga negara, adanya partisipasi rakyat terhadap pemerintahan, adanya pemilu yang bebas dan adil serta dilaksanakan secara periodik, adanya lembaga perwakilan rakyat atau legislatif, adanya kontrol atau pengawasan terhadap jalannya pemerintahan baik oleh lembaga legislatif maupun secara langsung oleh rakyat, memiliki prosedur pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat, menerapkan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan negara. Ciri pemerintahan kedaulatan rakyat, adanya lembaga perwakilan rakyat. Kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh badan majelis yang mengawasi pemerintahan, adanya pemilu, susunan kekuasaan badan majelis ditetapkan undang-undang. Langsung kita pelajari untuk selanjutnya adalah sifat daripada kedaulatan. Yang pertama bersifat permanen, artinya kedaulatan tetap ada selama negara yang bersangkutan tetap berdiri. Kemudian yang kedua adalah asli. Asli maksudnya di sini kedaulatan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Kemudian sifatnya bulat. Kedaulatan tidak dapat dibagi-bagi. Sedangkan yang terakhir adalah tidak terbatas. Artinya kedaulatan tidak dibatasi siapapun. Indonesia di sini menganut teori kedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Demikianlah materi kita untuk hari ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang telah Ibu sampaikan pada kalian. Jangan lupa kerjakan tugas, yaitu dengan memberikan pendapat dari materi yang telah Ibu sampaikan. Kerjakan di folio bergaris, kirimkan lewat soft copy atau secara langsung. Semangat selalu, kita tetap menjaga protokol kesehatan. Semoga kita semua selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.